Firly Bahuri langgar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena memaksa Syahrul Yassin Limpo. Desakan agar Firly Bahuri ditahan, pernyataan Kapolri. Kilas balik kasus Harun Masiku yang menyeret nama Sekjen PDIP. Deretan fakta Fitria Wulandari ditemukan tewas dalam ruko di Bogor, enggan diputusi pacar. Vonis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini, di mana berita yang kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional. Ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang, dan kriminal secara umum. Semua kita rangkum dalam program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Firly Bahuri diduga terlibat pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kini, mantan Ketua KPK tersebut jadi tersangka. Dengan sejumlah barang bukti yang telah disita oleh Polda Metro Jaya, seperti bukti penukaran valuta asing, mata uang dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura, senilai 7,4 miliar rupiah. Polisi memastikan Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri akan menghadiri pemeriksaan sebagai tersangka. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Ade Sapri Simanjuntak mengatakan, Firly akan diperiksa sebagai tersangka pemerasan. Polda Metro Jaya sudah menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo pada Rabu 22 November 2023. Namun, penyidik tidak akan melakukan penahanan terhadap pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri tersebut. Firly menjadi tersangka pasal 12E, pasal 12B, dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jungto pasal 65 KUHP. Sejumlah barang bukti disita seperti bukti penukaran valuta asing mata uang dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura senilai 7,4 miliar rupiah. Bukti itu didapat dari sejumlah gerai penukaran uang sejak Februari 2021 hingga September 2023. Kemudian ada kunci mobil, pakaian saat pertemuan di Gor Tangki, dan kartu e-money. Lalu ada gantungan kunci dompet dan lain-lain. Firly Bahuri diduga terlibat pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sebuah aduan masyarakat masuk ke Polda Metro Jaya menyebutkan pemerasan diduga terjadi pada 2020 hingga September 2023. Dugaan tindak pidana korupsi itu dilakukan agar perkara pemerasan oleh Syahrul Yassin Limpo di Kementerian Pertanian tidak diproses. Kasus Syahrul saat ini diproses oleh KPK. Dia bersama ex-direktur alat dan mesin pertanian Kementerian Pertanian Muhammad Hatta serta ex-sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagiono lebih dulu menjadi tersangka. Mereka bertiga baru diperiksa sebagai saksi untuk kasus Firly. Sementara itu, mantan Wakil Ketua KPK, Tony Saud Situmorang, mengatakan ada 5 poin yang ditanyakan penyidik soal kasus dugaan pemerasan oleh Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri. Saud Situmorang mengatakan hal itu sebagai saksi ahli. Pertanyaan yang diajukan oleh penyidik Bareskrim Polri seputar pelanggaran prinsip KPK
yang dilakukan oleh Firly Bahuri. Saud mengatakan, nilai-nilai KPK ikut juga dipertanyakan sebagai gambaran pelanggaran oleh Firly Bahuri. Sekarang ini saya baru dipandang lagi. Pertama mengulang keterangan yang sebelumnya seperti apa. Dan tadi hari ini ada beberapa poin lah, hampir 5 ya. Di antaranya yang terkait yang menurut saya terkait langsung dengan prinsip-prinsip nilai di KPK dikaitkan dengan pelanggaran yang dilakukan. Kalian kan tahu di KPK itu ada 9 nilai kan, dan itu kan barangnya KPK kan. Itu jualannya saya juga kemana-mana, ke kampus, jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, berani, disiplin. Nah itu nilai-nilai itu dikaitkan dengan perilaku yang bersangkutan seperti apa. Saud juga ditanya soal sisi pelanggaran. Nilai ketika seorang pegawai tidak melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN-nya. Saud Situmorang mengatakan soal alur kerja Dewan Pengawas Dewas KPK yang memiliki sensor seperti integritas, sinergi, kepemimpinan, profesionalisme, dan keadilan. Diketahui, Firly Bahuri disangkakan melanggar pasal 12E atau pasal 12B atau pasal 11 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 65 KUHP pada sekitar 2020 sampai 2023. Saud Situmorang mengatakan pasal yang disangkakan untuk Firly Bahuri dalam kasus pemerasan itu adalah pasal 12E yang dalam isinya menyebut kata memaksa. Dalam materi penyidikan, Saud Situmorang mengatakan pertanyaan hanya fokus pada nilai-nilai yang dilanggar di KPK itu sendiri. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan atau gratifikasi atau suap terkait permasalahan hukum di Kementerian Pertanian saat dipimpin oleh SYL. Firly juga telah diberhentikan sementara dari jabatan Ketua KPK. Namun, meski telah menetapkan dan mengumumkan Firly sebagai tersangka, penyidik dari kepolisian belum melakukan upaya paksa penahanan. Muncul desakan agar tersangka kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Mentan Syahrul Yassin Limpo SYL, Firly Bahuri ditahan. Salah satu pihak yang meminta Firly ditahan adalah Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI. MAKI menilai Firly tak kooperatif selama proses penyelidikan. MAKI khawatir Firly kabur. Dia mengatakan bisa saja Firly pergi ke luar negeri melalui jalur tikus. Boyamin juga khawatir Firly mempengaruhi saksi jika belum ditahan. Penahanan dinilai bisa memperlancar proses hukum yang tengah berjalan. Ya saya minta dilakukan penahanan karena alasan utama penahanan itu kan tidak kooperatif. Selama ini kan dipanggil, sudah manggil 2 kali dengan berbagai dalih segala macam kan itu. Dan sebelumnya juga dipanggil lagi waktu penyelidikan juga tidak. Minta di Barreskrim itu kan tidak kooperatif, itu harus dilakukan penahanan. Kenapa? Nanti bisa aja kabur, bisa aja mempengaruhi saksi-saksi, bisa juga tidak kooperatif, itu salah satunya kan gitu penahanan. Selain memang korupsi harusnya ditahan karena lebih dari 5 tahun alasan objektif itu. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berbicara soal Firly Bahuri yang belum ditahan meski sudah berstatus tersangka. Dia mengatakan penyidik memiliki alasan terkait hal itu. Ada prosedurnya. Tentunya penyidik memiliki alasan-alasan subjektif. Namun demikian sepanjang itu masih dimaknai bisa ditoleransi. Sigit mengatakan penyidik fokus untuk menuntaskan kasus tersebut. Dia mengatakan penyidikan kasus dugaan korupsi dengan tersangka Firly Bahuri akan terus diproses.
Firly sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan atau gratifikasi atau suap terkait permasalahan hukum di Kementerian Pertanian saat dipimpin oleh SYL. Firly juga telah diberhentikan sementara dari jabatan Ketua KPK. Namun, meski telah menetapkan dan mengumumkan Firly sebagai tersangka, penyidik dari kepolisian belum melakukan upaya paksa penahanan. Firly, Pak. Pak Firly. Pak, ngumpet, Pak. Kenapa, Pak? Ngumpet, Pak. Pak, Pak. Pak Firly. Mau ngumpet, Pak. Pak, gentle dong, Pak. Pak Firly. Bang, jangan lindungi, Bang. Yang ditetapkan tersangka silakan aja dan sah-sah saja. Secara organisasi kita lengkap semuanya. Pak, mengenai pencekalan udah berarti Pak? Cukup ya. Pencekalan kondisi Pak. Cukup. Integrasi aja. Dapat kami sampaikan di sini terkait dengan update kegiatan penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik gabungan sejak dimulainya penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mendasari pada surat perintah penyidikan nomor SP Sidik 6715 10 Romawi Res 3.3 2023 Ditreskrimsus tanggal 9 Oktober 2023. Adapun perkara yang dilakukan penyidikan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait dengan penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian RI pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Kasus Harun Masiku masih jadi sorotan. Pasalnya, hingga saat ini politikus PD Perjuangan itu menjadi buronan KPK. Diketahui Harun Masiku terseret kasus suap terhadap anggota KPU Wahyu Setiawan. Namun, dalam perkara kasus ini, Sekjen PDIP Hasto Kristianto diduga terlibat. Bahkan, Wahyu Setiawan yang juga menjadi terdakwa dalam kasus ini berjanji membuka keterlibatan Hasto. Apa yang membuat Harun Masiku sulit ditangkap? Benarkah ada keterlibatan orang-orang penting di dalamnya hingga membuat Harun Masiku sulit diringkus? Harun Masiku merupakan politikus PDIP yang menjadi buronan KPK. Dia terseret kasus suap terhadap anggota KPU Wahyu Setiawan. Perkara bermula ketika caleg PDIP Dapil Sumatera Selatan I, Nazarudin Kemas meninggal. KPU memutuskan perolehan suara Nazarudin yang merupakan suara mayoritas di dapil tersebut dialihkan ke caleg PDIP lainnya, Rizky Aprilia. Akan tetapi, rapat pleno PDIP menginginkan agar Harun Masiku yang dipilih menggantikan Nazarudin. PDIP sempat mengajukan fatwa ke Mahkamah Agung. Mereka bahkan menyurati KPU agar melantik Harun. KPU berkuku dengan keputusannya melantik Rizky. Suap yang diberikan kepada Wahyu diduga untuk mengubah keputusan KPU tersebut. Wahyu diduga meminta duit 900 juta rupiah
untuk menggolkan calon anggota DPR dari PDI Perjuangan Harun Masiku melalui mekanisme pergantian antar waktu di KPU. Wahyu diduga menerima 200 juta rupiah dan 400 juta rupiah dalam bentuk dolar Singapura dari Saiful Bahri dan Doni Tri Istiqomah melalui orang kepercayaannya Agustiani Tio Fridelina Sitorus. Saiful dan Doni adalah kader PDIP. KPK kemudian melakukan operasi tangkap tangan atau OTT pada 8 Januari 2020. Ada 8 orang yang ditangkap dalam operasi senyap itu. 4 orang kemudian ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Harun Masiku dan Wahyu Setiawan. 2 tersangka lainnya yaitu ex-anggota Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Agustiani Tio Fridelina dan kader PDIP Saiful Bahri. OTT terhadap kader PDIP ternyata bak menyulut amarah banteng. PDIP melakukan serangan balik terhadap OTT KPK pada medio 2020 lalu. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto serta Ketua Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia dan Perundang-undangan Yasona Hamonangan Lauli membentuk tim hukum khusus terkait dengan kasus suap bekas anggota KPU Wahyu Setiawan. Mereka menggugat keabsahan tim penindakan. PDIP lalu menghimpun sejumlah pengacara di lingkup internal partai. Tim khusus ini dipimpin anggota DPR asal Bali, Iwayan Sudirta, serta beranggotakan antara lain Yanuar Wasesa, Teguh Samudra, dan Roy Johnson Siagian. Tim ini juga dibantu pengacara yang acap menangani perkara korupsi, Magdir Ismail. Pada Rabu 15 Januari 2020, tim ini diperkenalkan kepada publik. Hasto Kristianto dan kawan-kawan berdalih gara-gara KPK melakukan OTT terhadap kadernya. Banyak media yang menanyakan pemberitaan framing. Tim hukum PDIP bahkan menyambangi Dewan Pers untuk berkonsultasi mengenai pemberitaan kasus suap Wahyu Setiawan yang menyeret kadernya, di antaranya Harun Masiku, dan menyebut-nyebut nama Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Kegelisahan Hasto Kristianto mungkin ada sebabnya. Dalam persidangan terkait kasus suap pergantian antar waktu pada Mei 2021, nama Hasto Kristianto disebut. Pengacara kader PDIP, Doni Tri Istiqomah, menyebut Hasto mengetahui upaya pergantian ini. Terdakwa pemberi suap, Saiful Bahri, juga diketahui sebelumnya merupakan staf Hasto. Bahkan, Wahyu Setiawan yang lalu menjadikan terdakwa dalam kasus ini juga berjanji membuka keterlibatan Hasto. Harun Masiku sudah menghilang sejak OTT berlangsung. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Menkumham ngotot menyatakan Harun Masiku berada di Singapura saat KPK menangkap Wahyu pada Rabu 8 Januari 2020. Menurut Yasona Lauli, yang juga politikus PDIP, Harun pergi pada 6 Januari dan belum kembali. Menukil majalah Tempo edisi Sabtu 18 Januari 2020, penelusuran Tempo mengungkap Harun memang ke Singapura sebelum OTT pada Senin 6 Januari. Barangkali untuk menyamarkan kepergiannya, Harun sampai memesan 3 tiket penerbangan dengan jadwal keberangkatan berbeda di hari yang sama. Namun, Harun hanya sehari di negeri Singa. Pada Selasa 7 Januari, dia kembali ke Indonesia menggunakan Batik Air.
Temuan itu sempat dibantah Kementerian Hukum dan HAM. Padahal, kedatangan Harun di Bandara Soekarno-Hatta terekam kamera pengawas. Namun akhirnya mereka mengakui Harun sudah ada di Indonesia. Imigrasi beralasan ada kesalahan sistem di bandara sehingga kepulangan Harun tak terlacak. KPK lantas memasukkan Harun sebagai daftar buronan pada 29 Januari 2020. Sejak saat itu, keberadaan Harun belum terungkap hingga saat ini. Kasus kematian Fitri Wulandari yang dibunuh pacarnya bernama Rahmat mengungkap sejumlah deretan fakta. Kematian tragis tersebut dipicu konflik hubungan asmara mereka, yang dimana korban tak ingin diputusi oleh pelaku. Korban dan tersangka cekcok hingga Fitri Wulandari dibunuh pacarnya dan disembunyikan di dalam ruko. Berikut deretan fakta Fitria Wulandari ditemukan tewas dalam ruko. Deretan fakta pilu menggiring kematian Fitria Wulandari alias Wulan, 21 tahun. Fitri ditemukan sudah tak bernyawa oleh ayahnya Iwan Irawan, 43 tahun. Fitria dibunuh oleh pacarnya bernama Rahmat Agil alias Alung, 20 tahun. Alung sendiri merupakan rekan Iwan sesama tukang parkir. Simak deretan fakta kematian Fitria Wulandari. 1. Ditemukan di ruko kosong. Kematian Fitria Wulandari alias Wulan, 21 tahun di sebuah ruko di Jalan Dr. Semeru, Kota Bogor, akhirnya terungkap. Fitria ternyata tewas setelah dianiaya pacarnya sendiri, Rahmat Agil alias Alung, 20 tahun. Fitria ditemukan tewas dengan sejumlah luka di tubuhnya pada Sabtu 2 Desember malam. Karyawati restoran ini ditemukan tewas setelah sebelumnya menghilang pada Kamis 30 November 2023 malam. 2. Alung langsung ditangkap. Kapolsek Bogor Barat Kompol Sudar mengatakan, pelaku pembunuhan ditangkap tak lama setelah adanya informasi temuan mayat. Pelaku adalah Rahmat Agil alias Alung yang tak lain merupakan pacarnya sendiri. Pelaku sementara alhamdulillah sudah kita amankan dan nanti kita limpahkan ke Polres karena TKP-nya juga ada beberapa tempat. 3. Fitria tak mau diputusin Alung. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Rizka Fadila mengungkap Alung dan Fitria sempat cekcok mulut. Pertengkaran terjadi karena Fitria menolak diputusin oleh Alung. Pelaku dan korban ini itu sempat bertengkar, cekcok adu mulut karena adanya informasi awal bahwa pelaku ini ingin memutuskan hubungan dengan si korban. Karena korban tidak mau, akhirnya terjadilah pertikaian dan akhirnya korban sampai lemas dan selanjutnya terakhir meninggal dunia. Kompol Fadila mengatakan, Fitria meninggalkan rumahnya sejak Kamis 28 November malam dijemput pacarnya. Sejak itu, Fitria tidak kembali pulang dan ditemukan tinggal nama pada Sabtu 2 Desember. Empat, jasad Fitria ditemukan ayahnya. Ayah Fitria, Iwan Irawan, 43 tahun, menemukan sendiri jasad putrinya itu di dalam ruko di Bogor Barat. Iwan yang sebelumnya mencari-cari Fitria menemukan putrinya terbujur kaku di atas meja di ruko tersebut.
Iwan sendiri menemukan Fitria ada di dalam ruko itu setelah diberitahu oleh Alung. Namun, betapa kagetnya Iwan saat melihat putrinya sudah meninggal dunia. Lima, Alung sempat bohongi Iwan. Alung sempat membohongi Iwan Kurniawan, 43 tahun, soal Fitria. Awalnya Alung menyebutkan bahwa Fitria ada di rumah temannya di Cilebut, Kabupaten Bogor. Hal itu diungkapkan Alung ketika Iwan menggantikan Alung jaga parkir ruko. Mendengar pernyataan Alung itu, Iwan pun memintanya untuk menjemput Fitria. Saat itu, Iwan tak menaruh kecurigaan sampai akhirnya ia pulang ke rumah pada Sabtu 2 Desember pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Alung tiba-tiba menghubunginya dan memintanya kembali ke ruko. 6. Alung menangis dan minta maaf. Saat kembali ke ruko, Alung menangis dan meminta maaf kepada Iwan. Alung menyampaikan bahwa Fitria terjatuh dari atas motor. Fitria pamit untuk ngopi. Iwan bercerita Fitria terakhir pamit pada Kamis 30 November 2023. Wanita berusia 24 tahun pamit ke orang tuanya untuk pergi bersama teman ke tempat kopi. Namun sejak saat itu Fitria Wulandari tak kunjung kembali ke rumah. 7. Alung sempat chat teman Fitria. Teman korban, Tiara, mengaku sempat dichat oleh Alung. Dari kafe kopi, Alung mengaku telah mengantar Fitria ke rumahnya. Alung juga mengaku mencari keberadaan Fitria. Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di vonis.id dan di channel YouTube Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di minggu depan.